Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Selamat pagi semuanya. Untuk saat ini insya Allah saya akan sharing terkait materi unsur pembangun puisi. Materi ini ditujukan untuk umum, baik itu untuk siswa ya ataupun untuk masyarakat umum, karena pada dasarnya materi unsur pembangun puisi ini ada bagi siswa jenjang SMP dan juga SMA, dan juga bisa digunakan bagi memang masyarakat umum yang memerlukan materi ini. Baik, supaya waktunya efektif, kita bisa langsung saja mulai ke tampilan slide. Ya, di sini sudah ada slide-nya yang berjudul Unsur Pembangun Puisi, disusun oleh Aditya Nugraha. Ada sebuah pepatah yang menyatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, izin saya memperkenalkan diri secara singkat. Nama Aditya Nugraha, Instagram di @nugrahaaditya, kemudian blog puisi adityanugraha.blogspot.com, kemudian hobi menulis puisi. Di sini ada beberapa kumpulan karya puisi saya. Alhamdulillah sudah ada yang dimuat di media massa ya, seperti koran dan juga majalah. Kemudian ada juga buku antologi puisi karya sendiri dan juga kolaborasi dengan penyair lain. Baik, sebelum kita ke materi, untuk bisa mendukung terus channel ini agar senantiasa eksis ya, silakan bisa terlebih dahulu untuk like, comment, subscribe, and share. Baik, kita mulai dari yang pertama. Unsur pembangun puisi terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada struktur fisik dan yang kedua struktur batin. Struktur fisik puisi adalah unsur pembangun puisi yang bersifat fisik atau tampak dalam bentuk susunan kata-katanya. Kemudian yang kedua yaitu struktur batin puisi adalah unsur pembangun puisi yang tidak tampak langsung dalam penulisan kata-katanya. Kemudian untuk struktur fisik puisi terdiri dari 6 unsur ya. Nah, unsur ini merupakan keterjalinan ya antara satu sama lain. Jadi unsur-unsurnya ini saling mendukung sehingga masuk kategori sebagai struktur fisik puisi. Yang pertama ada tipografi, yang kedua ada diksi atau pilihan kata, yang ketiga ada kata konkret, yang keempat ada imaji, yang kelima ada bahasa figuratif, dan yang terakhir, yang keenam ada versifikasi. Untuk bisa memudahkan kita untuk menghafal keenam unsur ini, di sini saya menyajikan sebuah singkatan ya yang memang mudah-mudahan bisa mempermudah kita untuk menghafal dan juga memahaminya, yaitu singkatannya Tidi Kaim Buffer ya. Tidi Kaim Buffer. Nah, bukan bawa perasaan ya. Tidi Kaim Buffer ini merupakan singkatan dari T-nya tipografi, D-nya diksi, K-nya kata konkret, im-nya imaji, ba-nya bahasa figuratif, dan ver-nya ialah versifikasi. Nah, di sini kita akan mulai dari struktur fisik puisi yang pertama. Ada tipografi. Tipografi adalah pengaturan dan penulisan kata, larik, dan bait dalam puisi. Pada puisi konvensional, kata-kata atau diksi diatur dalam deret yang disebut larik atau baris. Nah, di sini ada sejumlah contoh puisi ya, yang memang penyajian tipografinya berbeda-beda. Untuk puisi yang pertama ada contohnya dari karya Starji Kalzum Bahri yang berjudul Tragedi Winka dan Sihka. Di sini tipografinya unik ya, membentuk sebuah pola zigzag. Kawin, 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 kemudian ke kiri dan ke kanan lagi. Di sini ada keterangannya juga, puisi yang A ini merupakan puisi karya Sudarji Kalzum Bahri. Kemudian yang B,
ada puisi dari Hairil Anwar yang berjudul Derai-derai Cemara ya. Tipografinya bisa kita lihat ya seperti yang pada umumnya kita bisa temukan dari bait per baitnya sudah jelas ya. Kemudian di contoh tipografi yang ketiga ini ada puisi karya saya sendiri yang berjudul Pelita dalam Gurita. Di sini tipografinya membentuk sebuah api ya yang memang saya susun sebagai gambaran bara api dalam sebuah lilin ya. Kalau kita lihat kan lilin ya ada ujungnya ya, di sana itu ada semacam api kecil. Nah, inilah yang saya gambarkan dalam puisi yang berjudul Pelita dalam Gulita. Nah, jadi ketiga contoh puisi ini bisa menjadi gambaran terkait tipografi. Kemudian yang berikutnya ada diksi ya. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Pilihan kata yang tepat dapat mencerminkan ruang, waktu, falsafah, amanat, efek, dan nada dalam suatu puisi. Di sini sebetulnya contoh diksi sangat banyak ya, namun sebagai contoh saja saya coba tuliskan 3 ya. Contoh diksi renjana ya, yang bermakna rasa hati yang kuat, baik itu rindu atau kasih ya. Nastapa bermakna sedih sekali, kemudian lipu bermakna suram. Ini juga bisa dicek ya di Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk maknanya. Ini hanya sebagian kecil contoh dari diksi, padahal untuk penggunaan diksi itu sangat banyak. Hal tersebut disesuaikan dengan maksud dan juga tujuan dari penyair. Kemudian unsur yang berikutnya yaitu imaji ya. Imaji adalah kata atau kelompok kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi. Imaji dapat mengakibatkan pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan merasakan seperti yang dialami oleh penyair. Nah, imaji ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada imaji suara atau auditif, ya. Yang kedua ada imaji penglihatan atau istilahnya visual, dan yang terakhir imaji sentuh atau imaji taktil. Di sini juga saya coba memberikan contoh ya, imaji suara. Ini saya kutip dari puisi karya Taufik Ismail. Suaranya melengking lalu menghibah-hibah. Suara melengking itu kan identik dengan pendengaran ya, bisa didengar. Nah, sehingga lirik tersebut masuk ke dalam contoh imaji auditif. Kemudian yang kedua, contohnya ialah imaji penglihatan atau visual. Kau membuat perahu kertas ya. Ini saya kutip dari puisinya Sapardi Djoko Damono ya. Kau membuat perahu kertas. Kau membuat perahu kertas. Tentunya perahu kertas itu merupakan objek yang memang bisa dilihat oleh mata ya, sehingga disebut sebagai imaji visual. Yang berikutnya ialah imaji sentuh atau imaji taktil ya. Di sini saya kutip penggalan larik karya W.S. Rendra. Menggaruki rasa gatal di sukmanya, menggaruki rasa gatal di sukmanya. Ini kan berhubungan dengan perabaan ya. Nah, perabaan ini masuk kategori ke imaji sentuh atau taktil. Kemudian unsur yang berikutnya ada bahasa figuratif atau identiknya dengan istilah majas ya. Bahasa figuratif adalah bahasa yang digunakan penyair untuk menyatakan sesuatu dengan secara tidak langsung mengungkapkan makna yang dimaksud. Majas yang biasa digunakan dalam puisi adalah majas simile, kemudian metafora, personifikasi, hiperbola, dan repetisi. Namun ini juga sangat memungkinkan adanya majas-majas yang lain ya. Hal ini kembali disesuaikan oleh si penyair dalam mengungkapkan majas dalam puisinya. Di sini ada sebuah contoh ya, sebuah larik atau sebuah bait. Ini kebetulan puisi yang saya ciptakan ya untuk anak saya. Anak saya namanya Adrina ya. Nah, di sini sudah ada penggalan baitnya. Adrina, malam telah mengantuk. Kapan ayah bisa melahap-lahap? Nah, itu ada 3 kata ya yang bercetak tebal. Malam telah mengantuk ini saya gunakan majas personifikasi ya. Ini merupakan sebuah contoh saja adanya bahasa figuratif atau majas dalam
sebuah puisi. Kemudian unsur yang berikutnya ada versifikasi ya, yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada rima, ritme, dan metrum. Rima adalah persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, tengah, maupun baris akhir puisi ya. Rima mencakup onomatope atau tiruan bunyi, bentuk intern pola bunyi, dan pengulangan kata atau ungkapan ya. Contoh saya ambil dari penggalan baitnya Hairi Anwar yang berjudul Aku. Di sini saya gunakan contoh rima akhir ya. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, lagi. Tidak juga kau, lagi. Tak perlu sedus dan itu. Nah, dari penggalan bait tersebut, kental ya unsur rima akhir yang berakhiran hurufnya itu u. Nah, seperti itu. Yang poin B ya, ritme merupakan tinggi rendah, panjang pendek, atau keras lemah bunyi. Ritme sangat menonjol bila puisi itu dibacakan. Dalam deklamasi, biasanya puisi diberi tanda petik tunggal ya yang di atas pada suku kata bertekanan keras dan huruf U di atas suku kata yang bertekanan lemah. Jadi untuk ritme ini sangat menonjolnya saat puisi ini dibacakan. Kemudian ada juga metrum. Metrum adalah irama yang tetap dan pergantiannya sudah tersusun menurut pola tertentu. Nah, kita beralih ke struktur batin puisi. Struktur batin puisi ini merupakan unsur pembangun yang tak tampak ya atau implisit, namun bisa ditemukan bila kita telah membaca puisi secara utuh ya. Apabila struktur fisik itu merupakan unsur pembangun yang tampak, nah struktur batin ini merupakan unsur pembangun yang tak tampak atau implisit ya. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama ada tema, amanat, rasa, dan nada. Supaya lebih memudahkan kita untuk menghafal dan memahaminya, saya coba buat singkatan ya menjadi Tearana ya, T-nya tema, A-nya amanat, R-nya rasa, N-nya nada. Nah, pertama kita akan membahas mengenai tema. Tema adalah gagasan pokok atau subject matter yang dikemukakan oleh penyair melalui puisinya. Gagasan pokok ini begitu kuat dan mendesak ya dalam jiwa penyair sehingga menjadi landasan utama penulisan puisi. Alhamdulillah. Banyak sekali sebetulnya ya contoh dari tema, namun di sini saya akan memberikan 4 contoh saja sebagai gambaran umum. Yang pertama ada tema ketuhanan atau tema religius ya. Kemudian yang B ada tema tentang kemanusiaan, patriotisme, romansa atau percintaan dan sebagainya. Intinya tema ini bisa menjadi landasan utama dalam penulisan sebuah puisi. Kemudian struktur batin yang kedua ialah amanat ya. Amanat merupakan pesan yang hendak disampaikan penyair kepada pembaca atau pendengar. Dalam hal ini, penyair menciptakan puisinya, kemudian amanat akan tersirat secara tidak langsung di balik tema yang diungkapkan. Untuk kita bisa mengambil sebuah amanat yang tepat dalam sebuah puisi, tentunya kita terlebih dahulu harus membaca secara utuh puisinya. Baru dari hasil membaca itu kita analisis dengan saksama sehingga amanatnya bisa kita ambil ya. Kemudian bagian yang ketiga ada rasa atau feeling. Rasa dalam puisi adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa berkaitan erat dengan latar belakang sosial dan psikologis penyairnya. Misalnya latar belakang pendidikan, ya, agama, jenis kelamin, kelas sosial, kedudukan dalam masyarakat, usia, pengalaman sosiologis dan psikologis serta pengetahuan. Jadi hal tersebut akan sangat terasa ya dalam sebuah puisi. Kemudian yang berikutnya adalah nada ya. Nada atau tone merupakan refleksi sikap penyair terhadap pembacanya, baik suasana hati, pandangan moral, kemudian terkadang muncul pula karakter kepribadian pengarangnya atau penyairnya yang tercermin dalam puisi. Penyair menunjukkan sikapnya kepada pembaca dengan nada
atau sikap menggurui, menyindir, atau bersifat lugas, ya. Jadi kembali lagi ini sesuai dengan, maksud dan tujuan si penyair menciptakan puisinya. Nah, sumber yang saya gunakan untuk presentasi saat ini ya, antara lain dari, beberapa buku ini ya, Pengantar Apresiasi Puisi, kemudian Stilistika Pengantar Memahami Karya Sastra, dan juga Pengantar Apresiasi Karya Sastra. Demikian, terkait materi yang dapat saya sharing kan, kemudian mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai berjumpa di kesempatan yang berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.